Soal nomor 16. Perhatikan keterangan di bawah ini. 1. Tidak terjadi inflasi. 2. Menambah kapasitas produksi. 3. Menjaga kestabilan harga. 4. Memperluas lapangan usaha. 5. Mengembangkan posisi neraca pembayaran. Yang termasuk tujuan kebijakan moneter adalah A. 1, 2, dan 4. B. 3, 4, dan 5. C. 1, 3, dan 4. D. 2, 3, dan 4. Atau E. 2, 4, dan 5. Tujuan kebijakan moneter meliputi meningkatkan kesempatan kerja, menjaga kestabilan harga, dan menjaga kestabilan dan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 17. Suatu perusahaan hanya mau menerima tenaga kerja terdidik, profesional, dan siap pakai. Hal tersebut mempunyai tujuan A. Mendapatkan laba sebesar-besarnya. B. Mempercepat proses produksi dengan hasil yang standar atau sesuai dengan permintaan konsumen. C. Mendorong pemerataan proses produksinya. D. Mengefisiensi biaya produksi barang dan jasa. Atau E. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau karyawan di perusahaan atau instansi tersebut. Dengan hanya menerima tenaga kerja yang terdidik, profesional, serta siap pakai, berarti di dalam perusahaan tidak akan ada karyawan yang kurang kompeten, sehingga mutu karyawan pun meningkat. Tak lain tujuannya adalah meningkatkan kualitas karyawan yang pada akhirnya dapat memperlancar proses yang akan terjadi. Sehingga jawaban yang paling benar adalah E. Soal nomor 18. Pajak dapat digunakan sebagai sarana mengatur kegiatan konsumsi, produksi, dan perdagangan. Pajak tersebut mempunyai fungsi A. Distribusi, B. Keadilan, C. Moneter, D. Stabilitas, E. Budgeter. Fungsi utama pajak adalah A. Fungsi pendapatan atau budgeter. Maksudnya, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan, dan jika masih ada sisa, dapat digunakan untuk investasi pemerintah. B. Fungsi stabilitas. Maksudnya, melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi. C. Fungsi pemerataan. Maksudnya, pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar pemerataan pembangunan dapat tercapai. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 19. Perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat investor melalui penawaran umum disebut A. Perusahaan efek, B. Pialang, C. Lembaga penunjang, D. Notaris, atau E. Emiten. Para pelaku pasar modal antara lain. Yang pertama, emiten. Emiten yaitu pihak yang bermaksud atau telah melakukan emisi efek. Artinya, pihak tersebut menawarkan efek untuk dijual atau diperdagangkan. Yang kedua, perusahaan efek. Perusahaan efek adalah perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari Bappepan untuk menjalankan suatu atau berbagai kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi atau penasihat investasi. Yang ketiga,
Reksadana atau investment fund. Reksadana adalah emiten yang kegiatan utamanya melakukan investasi, investasi kembali, atau perdagangan efek. Dan yang terakhir adalah perusahaan publik. Perusahaan publik yaitu perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh lebih dari 100 orang pemegang saham dan mempunyai modal yang disetor sekurang-kurangnya 2 miliar rupiah wajib didaftarkan pada Bapepam. Jadi jawabannya adalah E, emiten. Soal nomor 20. Kebijakan yang dilakukan dengan menerapkan tarif yang cukup tinggi bagi barang-barang impor tergolong pada kebijakan A. Autarki, B. Kuota, C. Bebas, D. Dumping, atau E. Proteksi. Dengan menerapkan tarif yang tinggi terhadap barang-barang yang akan masuk ke dalam negeri, maka jumlah dan jenis barang impor yang masuk pun akan terkontrol dengan baik, dalam artian tidak berlebihan. Dengan demikian, usaha di dalam negeri pun tidak akan tersaingi dengan barang-barang impor. Dengan kata lain, kebijakan tarif termasuk dalam kebijakan proteksi atau usaha untuk melindungi usaha dalam negeri. Kebijakan proteksi antara lain, yang pertama, pelarangan impor barang tertentu, yaitu pelarangan atau pembatasan impor barang-barang tertentu, terutama terhadap barang yang diproduksi di dalam negeri yang dianggap memiliki daya saing lemah. Yang kedua, penetapan tarif impor, yaitu tarif tinggi yang dibebankan kepada barang-barang impor agar dapat mengurangi barang-barang impor masuk ke pasar dalam negeri. Yang ketiga, pemberian subsidi. Pemberian subsidi yaitu pemberian subsidi kepada produsen barang-barang dalam negeri atau kepada eksportir sehingga daya saing produk mereka meningkat. Yang keempat, penetapan kuota impor, yaitu pembatasan jumlah impor barang tertentu. Dan yang terakhir adalah pemberian premi, yaitu pemberian premi kepada produsen agar mereka dapat memproduksi barang dengan jumlah dan kualitas yang baik. Jadi jawabannya adalah E,